berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh kembali ada dalam renungan malam. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan dengan renungan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan ada atas hidup kami. Tuhan yang baik, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Malam hari ini kita akan melihat satu renungan dalam kitab suratan Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama kita akan membaca ayat 9 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima dengan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan. Satu ayat yang luar biasa ketika kita mempelajarinya, satu hal yang penting bagi kita. Tema malam hari ini adalah tentang memberi buah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang buah, maka kita akan mengenal pohon itu dari buahnya. Kita dapat mengenal pohon durian karena buahnya durian. Kita bisa mengenal pohon itu adalah pohon nangka karena buahnya nangka. Dan kita bersyukur di Indonesia ini begitu kaya dengan yang namanya buah. Kekayaan buah di Indonesia luar biasa, dan Tuhan anugerahkan hal ini kepada kita. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Maka kita akan mengenal orang tersebut dari buahnya, dari pohonnya. Dan buah inilah yang begitu penting untuk kita pahami dalam kehidupan kekristenan. Dalam ayat yang sudah kita baca, maka di dalam ayat-ayat yang telah kita perhatikan, khususnya ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-10 dalam suratan Kolose pasal pertama ini dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala
pekerjaan yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Buah dia akan memberikan satu manfaat kepada orang lain. Buah hanya bisa dirasakan oleh orang lain. Seseorang ketika dia makan buah, maka dia akan tahu rasanya. Manis atau kecut atau asam dan seterusnya. Dan firman Tuhan ini dikabarkan kepada kita supaya memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita membaca dalam suratan Filipi pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11, maka satu doa dikatakan, dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, di sini penuh dengan buah kebenaran. Ya, jadi ini begitu penting. Buah yang baik, buah kebenaran harus kita nyatakan dan berikan kepada orang lain dan dirasakan oleh orang lain, dan hal itu memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, sudah berapa lama kita sudah mengikut Yesus, tetapi pertanyaannya, seberapa banyak buah-buah yang baik, buah-buah yang penuh dengan kebenaran Allah sudah kita hasilkan, sudah menjadi dirasakan oleh orang lain. Tentu ini menjadi pergumulan kita masing-masing. Namun doa kita pada malam hari ini, biarlah kita terus ada menghasilkan buah yang baik. Sebab hanya buah yang baik, itulah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Satu kali Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya bahwa Allah mencari buah, tetapi hanya buah yang asam yang ditemukan. Dan itu Tuhan tidak mau. Satu kali Yesus waktu berjalan, dia melihat buah pohon ara, tapi tidak berbuah. Dan itu dikutuk oleh Yesus. Dan biarlah menjadi doa kita, kita adalah orang-orang yang senantiasa menghasilkan buah. Dalam suratan Titus, pasal yang ketiga, ayat 14, dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Sidang jemaat diingatkan pada saat itu supaya jangan tidak berbuah, melainkan harus berbuah. Demikian juga bagi kita.
Selama kita masih hidup, kita pun harus memberi buah. Tentu sekali lagi, buah yang baik. Buah yang penuh dengan kebenaran. Ya, buah yang penuh dengan kebaikan. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam satu tulisan dalam suratan Filipi pasal pertama. Pasal pertama ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus berkata, kalau dia hidup harus berbuah. Maka dikatakan ada keuntungan ketika berbuah, memberi buah. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup dalam dunia ini. Tetapi mari selama kita masih hidup, mari kita terus menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah kebenaran. Buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab dengan buah itulah kita akan bawa nanti ke dalam kerajaan sorga. Kita membawa oleh-oleh kepada Tuhan karena buah-buah yang kita sudah nyatakan. Dan kiranya Roh Kudus menolong hidup kita supaya kita belajar terus menghasilkan buah yang baik. Buah yang penuh dengan kebenaran Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita berbuah? Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, satu ayat yang terkenal. Kita dapat memperhatikan di dalam ayat ini. Maka di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kita membaca ayat sebelumnya, maka kita hanya bisa berbuah ketika kita tinggal di dalam Kristus. Tinggal artinya kita setia dalam Tuhan. Tinggal artinya kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita terus melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Buah-buah kebenaran yang akan dirasakan oleh orang lain, yang akan dirasakan oleh banyak orang, dan hal itu memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya hari-hari yang kita jalani, kita hanya menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat renungan malam hari ini. Kami diajarkan untuk terus berbuah. Tuhan berkatilah supaya kami terus berbuah. Supaya kami terus berbuah dan memuliakan Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan memberkati dengan sehat kuat. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Bahkan mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam masalah berikan kemenangan. Mereka yang dalam kebimbangan, Tuhan berikan ketetapan. Bahkan Tuhan berikan kemenangan.
Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah tempat di mana kami tinggal, supaya kami boleh menikmati damai sejahtera perlindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berbuah, selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya.